Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, kunna wa la takunan. Allahumma ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa asak wa la tuwallina waliyan siwa. Qul mu'allif rahimahullah ta'ala ada man naf'a bih barakati ulumih wa bikumul muslimina fid dharaini amin ila an qala rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahu al istiqamah. Rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahu al istiqamah. Rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahu al istiqamah. Berapa banyak, berapa banyak seseorang diberikan karomah padahal dia tidak sempurna keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bersyukur ya punya guru seperti Habib Umar, punya guru seperti Kiai Uzairon. Walaupun dulu kita masih kecil, masih muda, kadang-kadang kita suka mikir, guru saya nggak kayak kiai-kiai orang gitu. Kadang-kadang ada kebal apanya lah, rambutnya nggak bisa dipotong lah, ada hujan nggak kena hujan lah. Kadang-kadang dulu sempat mikir gitu. Karena Kiai Uzairon tuh sering banget ngingetin bahwa karomah tertinggi itu orang bisa istiqomah dalam agama. Yo ngaji, yo dakwah, yo. Itu kan maksudnya apa ya, something usual aja gitu, itu biasa banget kan, tapi ya itulah karomah itu. Tahajud nggak tinggal, mata yang terjaga, tiap hari bisa baca 5 juz, 10 juz, 15 juz. Seingat saya Kiai Uzairon tuh, berita yang beredar ya, beliau tuh baca Quran tuh sehari 15 juz. Beliau kan pagi musyawarah dakwah, nanti siangan dikit nemuin tamu, ngaji, zikir Allah. Ya itu karomah itu. Ya kadang-kadang kita nih pengennya yang aneh-aneh. Guru tuh bisa yang aneh-aneh, bisa jalan di air. Nah itu mah kelasnya kelas ikan kan gitu. Bisa terbang di udara jadi burung dong. Nggak gitu, Masya Allah. Nah, maka Imam Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa karomah itu ada dua. Ada karomah fisik, ada karomah non fisik. Karomah hissiyah, karomah ma'nawiyah. Karomah hissiyah adalah berlaku pada seseorang sesuatu yang keluar dari kebiasaan normalnya manusia. Bisa jalan di atas air, terbang di udara, bisa muncul air dari tangannya, sumpah, muncul air dari tempat yang gersang. Dia bisa mendatangkan makanan tanpa sebab, bisa melihat hal-hal gaib. Nah, karomah manawiyah adalah istiqomahnya seorang hamba kepada Allah dalam zahir dan batinnya. Zahirnya yang nggak pernah ninggalin sholat, zahirnya sholat tepat waktu, waktunya puasa sunnah, waktunya datang malam hari, istighfar kepada Allah, sholat sepanjang malam, dekat dengan Quran, dekat dengan majelisnya para ulama, cinta kepada para ulama, yakin, takut, tawadhu, harap, cemas, ya Rabb. Dibuka hijab dari hatinya sehingga dia benar-benar kenal sama Tuhannya. Mampu menaklukkan nafsunya dan bertentangan dengan hawanya. Yakinnya kuat, hatinya tenang, hanya kepada Allah. Dan menurut para ulama muhakkikin, ulama yang benar-benar dekat kepada Allah, inilah karomah sesungguhnya. Adapun karomah fisik tadi
Mereka nggak pernah minta itu, mereka nggak peduli itu. Bahkan kadang-kadang karomah-karomah hissiyah itu datang kepada orang yang istiqomahnya nggak sempurna. Bahkan bukan istiqomahnya nggak sempurna, bahkan nggak punya istiqomah sama sekali. Artinya nggak ada aktivitas taatnya pun orang bisa dapat begitu. Di sini dicontohkan seperti tukang sihir, para dukun, para rahib, pendeta. Kata beliau, itu bukan karomah sama sekali, itu adalah tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa ada alaina min barakatih mengatakan, sungguhnya karomah itu ada dua saja. Pertama karomatul iman, keramat berupa iman. Hatinya tambah yakin, tambah tenang, tambah tentram. Dan melihat semuanya dengan kacamata iman. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Yang kedua, karomatul amal. Itu kan aja kan? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Udah cukup dua itu aja. Kalau hati kita nih terus yakin ke Allah, tenang, tentram, nyaman ke Allah, amalnya ikut Nabi, ya itu wali udah. Gitu aja. Maka kata beliau, siapa yang dikasih iman dan amal soleh ini, jadi karkun kan? Imannya mantep, apalagi karkunnya alim. Orang pabriknya alim, ya Rob. Kadang-kadang kita nih suka aneh kalau nggak ngaji, maunya yang aneh-aneh gitu. Maka saya mau cerita ya. Tadi malam itu saya kan, Insya Allah, saya merinding nih. Kemarin perjalanan saya sana kemari. Itu ya, bersyukur sama Allah udah dikasih ilmu pikiran dulu yuk. Ya ada beberapa urusan lah. Juga campur urusan bisnis Pak Haji. Nganterin perak. Ya paling untungnya 50, 100 ribu. Hujan-hujanan saya, kan hujan kan gede. Tapi beda mindset, beda harap sama Allah beda. Kalau dulu tuh hujan-hujan, ya Allah, yang bisnis sampai gini-gini amat gitu. Enggak, bagi saya itu ibadah. Orang melek dengan emas perak sehingga uangnya nggak tergerus inflasi kan. Capek dia kerja nggak jadi apa. Satu. Yang kedua kali, nikmatin aja gitu, ya Allah. Dah hamba mau hujan-hujanan duitnya jelas. Ada orang hujan-hujanan duitnya nggak jelas. Jadi usaha terus, syukur ke Allah. Kalau dulu nggak gitu tuh. Gini-gini amat hidup ya. Kalau cuma 20, 30 ribu, mungkin 100 ribu. Sampai begini amat, ya Allah. Pengen kayak ulama lain udah duduk aja. Tapi kan nggak begitu. Kita nih makamnya masih makam kasbi. Tapi udah nikmatin aja. Matiin saya ke Kircon, saya ke Margahayu, naik ke Cimenyan, turun ke Polban. Ya saya kan orangnya demen jalan emang. Ridho aja kalau nikmati. Nah tadi malam itu saya belajar SPI kan, Sekolah Pemikiran Islam. Itu bagus sekolah itu tuh. Kalau TKM itu bagus jaringannya. Yang pendidikan balik tuh, itu bagus jaringannya yuk. Kalau keilmuannya tuh ya nggak bisa dibohongin ya, emang orang tuh fokus dengan ilmu agama, fokus di pesantren, mengambil dari sumber paling murni dalam Islam yaitu Quran, hadis, dekat dengan turasnya para ulama, itu beda. Walaupun profesor doktor tuh ya beda. Kalau SPI itu memang waduh, bersyukur sekali. Padahal itu program yang tidak terlalu saya minati. Ini apaan sih Sekolah Pemikiran Islam gitu kan. Saya pikir aduh. Karena banyak ya Sekolah Pemikiran Islam, tapi ini hawa ruhaniyatnya tuh kerasa banget.
bagus banget. Insist kan. Profesor Sayyid Nakib Alatas dari Malaysia, dan kalau di sini ada Kiai Ahmad Fahmi Zarkashi, cucu atau anaknya Kiai Imam Zarkashi, Dr. Ardian Husaini, banyak orang-orang hebat, termasuk Dr. Akmal Safril. Itu orang-orang intelek, tapi jiwanya Quran hadis, pembela ulama banget, tapi dalam gaya modern. Itu keren banget. Saya bersyukur jadi bagian dari mereka. Dan orangnya unik-unik gitu. Kalau Dr. Akmal itu gayanya frontal gitu. Tapi pemikiran-pemikiran itu tajam itu untuk melawan pemikiran-pemikiran liberal, sekuler tuh, wah. Padahal dalil-dalil tuh kayak kurang hafal gitu saya lihat ya, karena emang dari ITB gitu. Nah yang tadi malam ini, Qurannya tuh dari lisan pangpung. Dan orang Persis. Tapi emang orang diinsis itu pikirannya jadi maju. Jadi kalau ditanya apa aja Qurannya keluar. Saya bilang ajib nih. Terus dia bilang, selama kamu dekat dengan Al-Quran gak mungkin kamu sesat. Kaget saya, Allah, padahal saya lagi. Dan tadi pagi makanya saya agak telat, saya baca Quran dulu tadi. Lain Quran tuh kalau kita punya world view ya bahasa mereka, kita punya POV yang jelas. Quran mah cerita segalanya. Nah termasuk kan yang paling mereka sasar kan memang pemikiran barat yang ngajakin orang Islam tuh jadi seperti mereka. Ayolah didiskusikan Quran ini gak semuanya bener loh gini. Nabi kan juga manusia. Itu semua ada nggak di Quran? Ada itu. Wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma. Itu ucapan orang kafir dulu sampai sekarang tuh sama. Lah orang Islam hari ini karena jarang baca Quran akhirnya ikut gitu. Iya ya, ayo kita kaji yuk. Oh, ternyata Nabi juga punya kecenderungan yang agak. Dan tadi saya baca bahwa orang kafir tuh ngajakin kita diskusi, ngajakin kita debat. Dan ujungnya mereka nggak percaya gitu. Nah, tadi malam tuh disebut semua. Kan banyaknya mereka waqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhiru la yakununa ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi. Sering banget orang kafir tuh. Coba kalau Islam bisa buktiin ini, insya Allah kami beriman. Coba. Di Quran tuh banyak banget kayak gitu ternyata. Dan kalau sudah dipenuhi apa yang mereka mau, tidak bertambah kecuali mereka tambah ingkar, tambah jauh. Kenapa? Tadi malam disebut itu. Karena memang dudukan hatinya tuh beda. Nah, kita tuh sami'na wa ata'na, mereka tuh sami'na wa asoina gitu. Dengerin ayat itu emang pengen langsung dikritisi di debat gitu. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, dudukan hati yang percaya, dudukan hati yang positif dengan beda-beda. Nah, di antara dudukan hati mereka yang tidak positif adalah istikbaran fil ard. Emang pengen hebat di dunia. Mereka pengen halalin segala cara untuk mereka menjadi yang paling berpengaruh, paling mengatur di dunia. Omongan-omongannya itu sambil nggak sadar sebetulnya. Omong-omongannya itu sebenarnya kamuflase. Wa makrasai, dan mereka ini punya rencana jahat di seluruh penjuru dunia. Jadi ngomongin Tuhan, ngomongin agama itu bukan dalam rangka nyari kebenaran, tapi bagaimana menekan kebenaran, akhirnya kebusukan mereka nggak ketahuan. Nah kadang kita kalau nggak baca Quran lebih dalam dan kita kumpul dengan para intelektual muslim yang memang mereka sudah menyelami dunia pikiran dan pikiran mereka sangat jernih, kadang-kadang itu kita kayak pengen jadi intelektual modern, padahal makin jauh. Dan ternyata Allah kasih tahu sama saya tadi malam, Bal, apa yang Allah kasih sama kamu Quran itu bisa tafsir, bisa tadabbur. Saya bahasa Arab, alhamdulillah lumayan. Lingkungan ulama ahli Quran saya banyak kenal. Kamu tuh kemana aja gitu. Nah itu, Masya Allah, kalau spiritnya cuman baca emang malas kita. Tapi kalau baca terus pelan kita ulang gitu.
Gak usah dalam-dalam tuh, kita ulang dikit aja. Konteks, ya Allah. Semua yang terjadi hari ini hanya pengulangan apa yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran. Maka, apa yang saya ingin sampaikan tadi? Berbanggalah kita dengan jalan yang sudah Allah pilihkan ini. Dek, berapa banyak pondok nggak mentingin sholat jamaah, kita tuh mentingin kitanya aja. Benar nggak? Berapa banyak tuh pondok nggak dekat dengan Quran? Ada tuh pondok-pondok tuh udah ngaji kitab kuning aja, sama Quran tuh nggak kenal sama sekali, sama hadis tuh jarang. Tetap nggak sempurna. Lah kita nih kitab kuning dikasih, Quran dikasih, hadis dikasih, dakwah dikasih, ilmu ekonomi dikasih, ilmu Stephen dikasih. Sekarang saya ilmu pemikiran dikasih. Ya maka niatkan. Dan memang kemenangan umat Islam tuh kalau dekat dengan Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Itu dulu tokoh-tokoh Quraisy tuh bilang sama anak-anak buah mereka, kamu jangan sampai dengerin Quran. Jangan sampai. La tasma'u. Jangan numpang lewat dengerin Quran. Bukan latas tami'u. Latas tami'u kan dengerin sambil diperhatikan gitu. Jangan. Jangan sampai kedengeran sama sekali sama kalian Quran. Waktu pengen nyelakain Muhammad, waktu pengen buat konspirasi kepada muslimin itu. Jangan. Wal ghawfi. Kalau sumpama kedengeran, abaikan. La'allakum taghlibun. Pasti kamu bisa menang. Jadi selama umat Islam itu ada Qur'annya. Dan selama non-muslim itu nggak dengar Quran, mereka makin durjana. Dari ayat ini, maka orang-orang barat konspirasi, Quran tuh dijauhin dari umat. La'allakum taghlibun, pasti kamu menang, hai musuh. Tapi kalau umat itu udah dekat dengan Quran, dengan penuh tadabbur, dengan penuh pemanaan, dengan penuh penghayatan, membacanya sebagai huda, sebagai petunjuk dalam setiap aspek kehidupan, nggak bisa digoyang umat Islam. Masya Allah. Nah maka akhirnya kita paham kenapa ulama dulu sehari 5 juz, sehari 10 juz, sehari 15 juz, sehari 1 kali hataman, sehari ada yang 8 kali hataman. Karena mereka merasa itu adalah sebagai melepas dahaga ruhaniyat, ilmiat, yakiniyat, semuanya. Dan kalau kita kan ngejar target, udah sejus, udah 5, enggak. Yuk coba pelan-pelan. Karena apapun yang kita tidak nikmati, kita susah istiqomah memang. Apapun yang kita nggak rasa manfaatnya, kita susah istiqomah. Insya Allah kalau udah nikmat, entah nggak kerasa yuk. Bisa baca 3 juz, bisa baca 5 juz. Dan nggak kerasa tahu-tahu hafalannya kuat sendiri. Sekarang kan banyak hafiz itu fokusnya hanya ke hafalan. Akhirnya pusing. Ya karena kan kita aktivitas makin banyak, makin ramai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita terus, kasih hidup kita yang terbaik, jangan sampai nanti kita kembali kepadanya. Yang banyak hal-hal paling istimewa kita nggak pedulikan, kita nggak pentingkan. Kita minta terus dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata beliau, siapa yang udah dikasih nikmat iman, imannya makin kuat ke Allah, berarti kan sama dakwah, sama ngaji, sama ulamanya benar-benar Allah kasih gitu. Kemudian amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi, nafsunya Allah tekan, dijauhkan dari segala maksiat, lalu pengen kepada yang selainnya, atau iri kepada orang yang diberi selainnya. Ini adalah hamba yang ngakunya hamba tapi tukang bohong. Katanya hamba, udah dekat sama Allah sedekat-dekatnya, dekat sama Rasulullah SAW sedekat-dekatnya, malah pengennya yang lain. Ini sama seperti orang yang menjadi tim khususnya raja, tim khususnya presiden, kemudian dia milih apa? Saya di kandang kudanya jenengan aja gitu. Saya ngurus kuda aja deh, saya ngurus kambing di kandang aja. Ya. Atau saya ini aja deh, saya jadi tim sibuk di mana di rumah sakitnya Pak Presiden. Loh, kamu tuh loh udah masuk istana, orang pengen jadi kamu pengen keluar, gimana sih? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Nah, kadang-kadang kita nggak sadar yang begini-begini. Ya dek, kita dipilih di pondok, kita dipilih khidmat, kita dipilih dan lain sebagainya. Dan karena kita nggak syukur itu, akhirnya hidup kita nih susah. Ya kita syukuri. Nih kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibn Athaillah, wali itu bukan yang Allah lipat bumi untuknya sehingga sebentar dia di Mekah, sebentar di mana. Wali adalah seseorang yang Allah lipat sifat-sifat buruk pada dirinya, Allah buka hijab pada dirinya, tiba-tiba dia udah di dekat Tuhan. Oh, ajib. Nah ini begini. Nah ini thariqahnya guru-guru kita. Habib Umar jarang kelihatan karomat-karomat hisiahnya, tapi maknawiyahnya jangan tanya. Tiap malam tuh hampir nggak tidur tuh, Quran aja. Pagi itu dengan Quran 2 juz, 3 juz, ntar ketemu umat gini, Allahu Akbar. Kayak Uzairon juga begitu. 1:30 belum tidur, baru selesai ngaji Ihya Pak Haji. Jam 1:30 ntar udah masuk lagi ruang suluk sampai menjelang subuh. Habis subuh, Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, dan banyak teman-teman juga kadang nggak sadar. Ya Allah, nah, penting banget ngaji hikam ini, penting sekali lagi. Bukan karena kita udah soleh Pak Haji, bukan. Kita pengen denger orang-orang soleh memandang kehidupan. Yang kadang-kadang kita udah ada di jalurnya orang soleh, tapi kita nggak ngerasa itu sebagai jalur yang sangat hebat. Kata Imam Ibnu Ajibah, karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah dalam jalur agama, punya keyakinan yang sempurna. Adapun karomah-karomah hissiyah tadi, kalau disertai istiqomahnya amal zahir dan batin, maka kita wajib memuliakan, mengagungkan orang yang punya itu. Berarti orang ini sangat sempurna gitu. Allah kasih karomah hissiyah dan karomah batiniyah atau karomah hakikiyah ma'nawi. Tapi kalau nggak dibarengi dengan amal agama, apalagi non muslim, fala ibrata biha. Ya apa kerennya coba? Kayak Sai Baba dulu, sumpama beneran ya, sumpama beneran. Apa itu? Debu-debu atau tanah-tanah kemudian jadi butiran-butiran emas. Apa kerennya kalau habis itu masuk neraka? Apa kerennya kalau yang ngebantuin jin? Apa kerennya kalau dia nggak iman sama Allah dan Rasul? Ini semuanya ya begini Quran itu. Kata beliau, umumnya orang-orang yang betul-betul wali itu karomahnya batini sangat kuat. Begitu juga nanti kualatnya orang yang berani kurang ajar sama orang yang keramatnya itu keramat batin, itu nanti ujiannya juga ujian batin. Nah ini orang hari ini berani sama habaib, orang berani sama ulama. Kira-kira zahirnya hancur nggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka ngeganggu orang-orang yang hebat batinnya. Akhirnya batinnya Allah rusak. Qasawatil qalb, hatinya keras, bergelimang dosa tapi nyantai aja, lupa sama Allah. Tapi mereka nggak nyadar. Itu di mana-mana bicara kebencian, di mana-mana bicara. Tadi malam saya dengar, kita nih orang NU garis yang di bawah-bawah ini diperbudak sama Habib Ba'alawi dari tahun 80-an. Ngapain kayak gitu? Kalau dibilang nanti kualat, enggak, saya rumah masih ada ini. Iya enggak, tapi hatinya langsung kualat. Emang saya ceramah bikin orang adu domba sana sini, benci sana sini. Itu apa enggak kualat itu? Tapi entah kalau nggak sadar juga, ntar ujungnya aib kemaluan yang Allah buka, itu udah nggak ada cerita, udah kalau diingat ya, nah gitu. Nah, orang yang punya keramat zahir, orang yang menyakiti mereka nanti akan kena kualat urusan zahir. Tapi ahli batin,
Kok kita kurang ajar sama mereka, nanti batin kita dihancurin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak sadar itu. Tapi seringkali orang-orang hebat seperti Habib Umar, seperti Kiai Uzairon, seperti masyayikh-masyayikh dakwah itu, mereka tidak mau membalas. Ya Rob, ya Rob. Itu kalau sekali aja Habib Umar angkat tangan doa, orang-orang itu beres tuh kayaknya. Tapi waqat la yu'aqibu, mereka ini nggak mau ngebalas. Li'annahum rahmah, karena mereka adalah rahmat. Semua orang yang dekat sama mereka, semua orang yang berinteraksi dengan mereka dipenuhi dengan rahmat. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, sebagaimana ucapan Nabi SAW, mereka orang-orang yang dekat sama Allah, cirinya para kasih Allah itu orang-orang yang bersama mereka, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, mereka tidak jadi celaka. Sebagaimana Rasulullah SAW. Kurang durjana apa Sayyidina Umar? Kurang durjana apa Sayyidina Khalid? Kurang durjana apa Abu Sufyan? Kurang durjana apa Wahsy? Tapi begitulah para wali, begitulah kekasih Allah. Mereka tidak menjadi media orang celaka dan hancur gara-gara mereka. Nah, itu maka kalau wali-wali itu angkat tangan untuk mereka yang kurang ajar itu dihancurkan, beres sebetulnya. Tapi mereka tuh nggak begitu. Mereka adalah perwakilan Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, nabinya udah nggak ada, padahal Allah bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka mereka para wali menjadi rahmat bagi alam semesta, sebagaimana Nabi menjadi rahmat untuk alam semesta. Maka kalau kita ngerasa ngaku jadi orang soleh, maka kita mesti sayang sama umat. Kalau kita disakitin, ya nggak usah didoain yang jelek, dan emang dia nggak tahu kok. Mereka ini langkah hidupnya sama persis seperti langkah hidup Nabi, di mana Nabi pernah berdoa, Allahumma ighfir li qaumi hum la ya'lamun. Setiap wali Allah yang Allah pengen manusia ngambil manfaat sebesar-besarnya dari wali itu, biasanya ini orang nggak gampang-gampang pengen orang itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia ikut kepada Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat gunung untuk memberikan pilihan kepada Nabi untuk dihancurkan atau dimaafkan. Lalu Nabi SAW memaafkan dengan ucapan, la'allallah yukhrija min aslabihim ma yaqulu la ilaha illallah. Ya Allah, kalaulah orang tua mereka enggak iman, keluarkanlah dari rahim mereka orang-orang yang mau menyembah. Ajib ya. Ya, jadi seperti itu. Kesimpulannya bahwa karomat ada dua, hissiyah dan ma'nawiyah. Hissiyah berarti yang sifatnya fisik, itu tidak menentukan seseorang itu mulia atau enggak. Ini nanti diganti. Ya. Itu tidak menentukan orang itu mulia apa enggak. Yang kedua adalah karomah batiniyah, ma'nawiyah. Itulah yang menentukan seseorang mulia atau tidak. Siapa yang imannya makin kokoh, hijab-hijab hatinya, hijab ghafalat, hijab maksiatnya Allah buang semua, dan amalnya makin sesuai dengan para nabi, paling sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, inilah wali yang hakiki. Siapa yang kurang ajar dengan wali batin, maka nanti kualatnya bukan kualat zahir, tapi kualatnya kualat batin, nggak kerasa. Itu aja. Coba orang berani sama sahabat, kualatnya kualat apa? Masih ada nggak orang Syiah? Masih kan? Bahkan Iran termasuk negara kuat. Mana nggak kualat? Bukan nggak kualat. Ente masih mut'ah atas nama nikah itu kualat itu. Ente berani melaknat istri Nabi, ente berani melaknat sahabat-sahabat terdekat, itu kualat. Ente ngerasa lebih baik dari semua orang itu kualat, kesombongan. Coba yang jelek-jelekin Habib kan palsu, ini. Ngapain sih? Quran masih banyak yang belum dibahas, hadis masih banyak yang belum dibahas, kitab ulama masih banyak yang belum dihatami. Cerita kebencian. Kualat mana kualat? Nggak ada. Tapi ntar kalau udah kurang ajar banget, biasanya kena juga. Masalahnya masalah yang memalukan. Waliyadzubillah. Ya kalau orang itu karomahnya karomah zahiriyah,
lalu nggak dipercaya, biasanya nanti kualatnya juga urusan zahir. Kan sering kayak gitu ya. Ah, katanya wali. Ternyata begitu doang. Berangkat ke hutan ketemu apa? Ketemu singa, kan ada ceritanya gitu kan. Wah, bingung dia. Wah, atau kiai yang tadi diremehin udah ada di sana. Sana kamu sana. Itu kualat zahir namanya. Nggak percaya dengan karomah zahiriyah, akhirnya didatengin hal-hal yang bikin dia ternyata beneran wali dia. Tapi kalau kita diharapkan sebagai orang soleh, diharapkan orang yang dekat sama Allah, jangan gampang marah, jangan gampang jadi sumbu pendek, doain kehancuran orang, doain gagalan orang, kejatuhan orang. Nggak penting. Tandanya wali, dia mirip seperti Rasulullah SAW, yang mudah memaafkan, tidak punya kebencian, sayang kepada umat. Dia menjadi wakil Nabi, rahmatan lil alamin. Ketika disakiti, yang diingat adalah Allahumma ghafir liqaumi, Allahumma hdi qaumi, fa innahum la ya'lamun. Pikirnya jangka panjang, kalaulah mereka menentang, semoga nanti setelah mereka ada generasi yang tidak menentang. Hadza billahi taufik, itu sebagai kesimpulan, semoga manfaat. Subhanakallahumma hamdika, assalamualaikum warahmatullahi